Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nathaniela Putri Sama dari program studi Diploma 3 semester 1 Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM P278340250027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sangat krusial bagi keselamatan kita saat berada di dalam laboratorium maupun di luar laboratorium, yaitu tentang tugas ketiga dalam penggunaan alat pemadam kebakaran ringan atau bisa disebut dengan APAR. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang konferensif mengenai APAR. Saya akan membahas mengapa alat pemadam kebakaran ringan itu sangat penting, tujuan APAR, dan bagaimana kerjanya. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan video ini untuk memberikan pemahaman yang sangat jelas dan praktis tentang APAR, mulai dari bagian-bagiannya, cara penggunaannya, hingga fungsi dan jenis bahan yang digunakan di dalam APAR. Berikut adalah bagian-bagian dari APAR. Di sini ada yang pertama ada handle, yang kedua ada safety pin, yang ketiga ada handle lagi, yang keempat ada pressure gauge, dan yang kelima ada tube, yang keenam ada gas kanister, yang ketujuh ada carbon dioxide of chemical odor, yang terakhir ada nozzle. Untuk tabung atau silinder, ini adalah bagian badan utama APAR, tempat penyimpanan bahan pemadam. Ukurannya bervariasi dari yang paling kecil untuk rumah tangga hingga yang paling besar untuk industri. Untuk bagian pin pengaman atau safety pin, ini berfungsi sebagai kunci pengaman agar tuas tidak tertekan secara tidak sengaja. Pin ini harus dicabut sebelum APAR bisa digunakan. Yang ketiga ada tuas atau handle. Bagian ini yang kita tekan untuk mengeluarkan isi APAR. Yang keempat ada selang atau hose, jalur keluar bahan pemadam dari dalam tabung. Ujung selang ini biasanya dilengkapi dengan corong atau nozzle untuk mengarahkan semprotan. Yang kelima ada corong atau nozzle. Bagian ini di ujung selang yang mengarahkan semburan badan pemadam ke titik api. Yang keenam ada pengukur tekanan atau pressure gauge. Jarum pada pengukur ini menunjukkan tekanan di dalam tabung. Pastikan jarum berada di area hijau yang menandakan APAR siap digunakan. Jika jarum di area merah, berarti tekanan kurang dan APAR perlu diisi ulang. Dan ini ada cara penggunaan APAR metode PASS, menggunakan APAR dengan langkah-langkah yang sudah distandarisasi secara internasional, yaitu how to use a fire extinguisher. Yang pertama ada pull, bisa digunakan dengan cara tarik pin pengaman dari tuas, pegang erat APAR dengan satu tangan, lalu tarik pin dengan tangan lainnya. Jika pin sulit ditarik, goyangkan sedikit APAR-nya. Yang kedua ada S atau squeeze. Tekan tuas secara perlahan dan merata, jangan ditekan terlalu cepat agar semburan bahan pemadam bisa merata dan efektif. Yang ketiga ada A, aim. Arahkan corong atau nozzle ke bagian dasar api, bukan ke puncak apinya, karena kita harus memutus sumber api, bukan hanya memadamkan lidah apinya. Yang terakhir ada S atau sweep. Sapu atau gerakan corong dari satu sisi ke sisi yang lain secara perlahan dan merata, hingga api benar-benar padam. Dan pastikan semua area
yang terbakar tersentuh oleh bahan pemadam. Yang keenam ada fungsi dan jenis bahan apar. Apar memiliki fungsi utama untuk memadamkan api pada tahap awal atau api yang masih kecil. Bahan pemadam di dalamnya dikelompokkan berdasarkan jenis kebakaran yang efektif dipadamkan. Ada 4 kelas kebakaran utama, yaitu A, B, C, dan D. Tapi yang paling umum untuk apar adalah A, B, dan C. Apar serbuk Apar serbuk kimia Apar serbuk kimia kering atau dry chemical powder. Bahan serbuk kering yang terbuat dari bahan-bahan seperti monamonium fosfat atau sodium karbonat, dan untuk fungsinya ini sangat serbaguna dan efektif untuk memadamkan kebakaran. Kelas A, bahan padat seperti kayu, kertas, dan kain. Kelas B, bahan cair mudah terbakar seperti bensin dan minyak. Kelas C, untuk kebakaran listrik, serbuk ini bekerja dengan memutus rantai reaksi kimia yang menyebabkan api. Kelebihannya adalah efektif untuk berbagai jenis api dan tidak mengantarkan listrik. Kekurangannya adalah serbuknya bisa meninggalkan sisa yang kotor dan bisa merusak peralatan elektronik. Yang kedua ada apar karbon dioksida atau CO2. Bahannya adalah gas karbon dioksida cair yang bertekanan tinggi. Fungsinya sangat efektif untuk memadamkan kebakaran. Kelas B cairan dan kelas C listrik. CO2 bekerja dengan mengusir oksigen dari area api dan mendinginkan suhu. Kelebihannya adalah tidak meninggalkan residu dan tidak merusak peralatan elektronik, menjadikan pilihan ideal untuk area kantor atau server. Kekurangannya adalah kurang efektif untuk kebakaran kelas A dan harus digunakan di area berventilasi baik karena bisa mengurangi oksigen yang kita hirup. Tabungnya juga terasa sangat dingin saat digunakan. Sekian presentasi pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.